Halo Leo, selamat datang atau selamat datang kembali. Ini adalah General Timeless Reading. Jadi kapanpun kamu nonton adalah waktu terbaik kamu untuk dapat pesan ini ya. Oke, kita mulai dulu dari tema besarnya. Yang pertama adalah Magician. Kayak di Magician the Deck ini entah kenapa aku kayak mendapat, tahu nggak, tema kayak ilmuwan gila gitu sih yang suka ada di film-film yang nyentrik, yang aneh. Tapi dia tuh punya suatu karya yang brilian gitu. Jadi kayak aku mendapatkan tema tentang sesuatu yang unik tentang diri kamu, sesuatu yang ide brilian kamu atau hasil karya kamu yang mungkin orang nggak selalu pahamin, tapi itu juga jadi sebuah apa ya, sebuah sebuah tantangan juga karena orang gak paham, mungkin juga kamu gak mendapat validasi. Jadi potensi ide brilian kamu, karya kamu mungkin semacam gak keluar gitu, tapi kamu tuh kayak ada semacam suatu kualitas yang unik yang cuman kamu yang punya gitu. Semacam karya yang unik juga cuman kamu yang bisa bikin. Seperti itu ya. Terus Magician itu kan berbicara tentang manifestasi gitu. Dan konfirmasinya di situ adalah harus pertama manifest rumah, pindah rumah, beli rumah, atau sesuatu yang berhubungan dengan rumah, keluarga. Manifest seseorang untuk jadi rumah masa depan kamu, atau mungkin ada improvement dengan kondisi tertentu yang berada di rumah kamu gitu ya, entah itu rumah tangga atau ada sesuatu. Tapi aku melihat kayak ada progres gitu ya. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, kita lihat dulu oracle-nya. Itu yang pertama yang di atas, building block. Itu kayak berbicara tentang fondasi. Fondasi dalam artian gini, ketika kamu mau mencapai sesuatu gitu, kamu kan bangun fondasi ya. Misalnya gini, kamu misal yang kamu mau targetkan itu financial freedom gitu. Nah, fondasi kamu itu seperti apa? Apakah disiplin dalam mengelola keuangan? Apakah kamu punya rencana rencana ke depan finansial kamu seperti apa? Apakah kamu menyukai karir kamu sekarang? Atau bisa jadi juga kamu udah punya rencana investasi. Nah, itu aku maksud dengan fondasi. Kamu tadi aku bilang ya kayak ada sesuatu yang unik tentang diri kamu, tinggal fondasinya aja gimana, aplikasinya gimana. Kamu udah punya kapasitasnya, tinggal diaplikasiin aja. Terus juga kalau misalnya ada hal-hal yang perlu diperhatikan atau diubah gitu dengan fondasi kamu, ada yang perlu diperbaiki, ada yang perlu diimprove. Nah, ini sebuah reminder. Kamu lihat gitu, misalnya ketika ada hal yang mau kamu tuju, apakah itu sudah bersinergi dengan apa yang kamu lakukan sekarang? Kira-kira kalau dilakukan untuk jangka panjang kamu akan dapat apa yang kamu mau atau enggak? Seperti itu ya. Kalau berbicara fondasi, dan ini aplikasinya nggak cuma tadi konteks finansial aja, ada banyak aspek yang bisa kamu aplikasikan gitu tentang suatu fondasi. Oke. Nah, yang berikutnya adalah Pisces gitu, kata kuncinya sensitize. Jadi ini kan readingnya dibuat di bulan September gitu ya, dan energi Piscesnya tuh kuat banget, apalagi di pertengahan atau akhir gitu kalau nggak salah inget ada eclipse gerhana pada zodiak Pisces gitu. Jadi kalau kamu tahu natal chart kamu, kamu lihat Pisces itu ada di rumah keberapa, karena itu yang akan ada perubahan signifikan. Kayak ada yang completion dengan tema yang ada di rumah kamu. Kalau aku misalnya, kalau di natal chart aku Pisces itu ada di rumah ke-6 gitu. Berhubungan dengan day to day life aku, apa yang aku temuin sehari-hari. Nah, kamu di mana? Terus juga si kartu ini juga berbicara tentang gini, tentang boundary, terutama untuk kamu yang sensitif atau empath gitu ya, kayak kamu sensitif dengan emosi orang lain, atau kamu kayak semacam menyerap menyerap apa ya, menyerap banyak energi gitu. Terus ini juga bisa berbicara tentang kamu berada dalam situasi yang terasa samar gitu. Jadi sebelum kamu melakukan sesuatu, memutuskan sesuatu, kayak kamu mundur dulu, kamu kamu lihat, kamu amatin, dan ini kayak agak mirip sih sama pesannya buat Aries gitu. Jadi kayak kamu sebelum sebelum kamu mengambil keputusan, kamu kayak perseptif dulu gitu dengan sesuatu, dengan dunia eksternal kamu. Oke. Terus yang berikutnya adalah prosperity lies ahead, kayak kemakmuran itu sudah ada di depan kamu. Tadi aku bilang kamu udah punya sesuatu yang unik, kamu punya kapasitas, dan kamu sudah pelan-pelan membangun, tinggal gimana um, kalau misalnya ada yang perlu diimprove. Nah, itu sebuah reminder gitu ya. Oke, balik lagi ke tarotnya. Nah, ini blessing kamu adalah Knight of Wands dengan Anchor. Anchor yang gambar jangkar itu, Anchor itu kan selalu berbicara tentang kedatangan atau keberangkatan, karena ketika jangkar itu ditaruh, kapalnya datang gitu kan, diangkat ketika kapalnya mau pergi. Jadi apapun yang datang atau apapun yang perlu pergi gitu, vibe-nya ini asik banget, kayak bikin kamu excited gitu. Karena
Knight of Wands itu kan energi petualangan, energi semangat, kayak memasuki sebuah misi yang baru. Jadi misalnya gini, kayak ketika contoh aja, ketika kamu masukin sebuah, misalnya kamu pekerjaan baru gitu, chapter baru dalam perjalanan karir kamu, kan kamu pasti excited ya. Jadi itu yang datang di hidup kamu. Jadi kalau misalnya tadi dengan rumah, mungkin ada yang perlu pindah rumah, mungkin manifest rumah baru, atau meninggalkan situasi. Misalnya lagi contoh, kayak ketika kamu misalnya kuliah tapi di luar negeri atau di luar kota, walaupun meninggalkan misalnya rumah, meninggalkan orang tua kamu gitu untuk kuliah, tapi kan itu kamu masukin sebuah chapter yang baru, bikin kamu excited gitu. Nah itu tadi, jadi apapun yang datang atau apapun yang perlu ditinggalkan ya, mungkin dengan perasaan semangat, dengan perasaan senang, atau mungkin ada juga ada rasa kesedihan gitu, atau rasa emosi yang tidak nyaman, itu posisinya ada di blessing kamu gitu. Jadi apapun perasaannya, apapun skenarionya, ini membawa sesuatu yang positif uh, in the long run gitu buat kamu. Oke. Terus yang jadi tantangan nih. Ini menarik sih tantangannya. Hierophant dengan heart. Hierophant itu kan berbicara tentang komitmen, tentang sesuatu yang sudah dilakukan secara apa ya, sudah dilakukan dari dulu gitu. Nah, aku merasa kayak sebagian memang hatinya sepi, hidupnya sepi karena tidak ada sosok signifikan yang mengisi hatinya atau hidupnya. Lalu juga kayak sebagian lagi mempertanyakan komitmen dia, misalnya kayak tadi aku bilang ke fondasi. Kalau pakai contoh tadi, financial freedom, apakah komitmen kamu dengan pekerjaan kamu sekarang itu masih resonate di hati kamu atau enggak? Kamu masih melakukan itu untuk jangka panjang atau enggak gitu. Jadi sebagian lagi sedang mempertanyakan komitmennya dengan sesuatu atau seseorang atau apapun itulah ya konteksnya. Karena itu tadi Hierophant dan Heart. Heart itu harusnya melakukan sesuatu dengan senang, tapi ada posisinya di tantangan kamu gitu ya. Tapi bisa juga gini, kan tadi aku bilang apapun yang pergi atau datang, apapun emosinya, kadang gini, misalnya ketika kita tadi pakai contoh kuliah di luar negeri atau di luar kota, kan kita berpisah dari keluarga kita. Nah itu juga ada rasa sedihnya dikit gitu, tapi itu kan sesuatu yang normal, bagian dari transisi kita, dan ini bisa jadi juga gitu, sesuatu yang bikin kamu senang juga ada sedikit bumbu rasa-rasa emosi yang gak nyaman. Nah itu juga bisa ya. Terus, nah di waktu yang akan datang adalah Four of Pentacles dan Sun. Four of Pentacles itu kan stabilitas, fondasi, balik lagi kayak ada sesuatu tema tentang fondasi gitu. Entah dalam konteks ini metafor ya, metafor ataupun dalam artian yang sesungguhnya. Karena tadi di awal tuh ada tema tentang rumah. Terus juga stabilitas. Dan dengan Sun di situ kayak ada sesuatu improvement, tadi balik lagi sesuatu improvement di mana misalnya tadi ada kondisi yang gak stabil, atau um, ada kondisi di mana mungkin ada kondisi finansial tertentu, kayak tema perpindahan, tema pergi, itu pergi dalam artian sesungguhnya maupun dalam artian metafor, kayak ada situasi, orang-orang, atau chapter hidup kamu yang lama kayak kamu tinggalkan. Karena kartu berikutnya adalah Six of Sword dan Storm. Six of Swords itu kayak berlayar ke air yang tenang gitu. Jadi kayak kalaupun ada badai-badai goncangan gitu, kamu udah bertransisi ke tempat yang lebih tenang, keadaan tadi udah improve ke arah yang lebih baik. Terus Stork itu berbicara tentang perpindahan juga dan pergantian musim gitu. Terus karena tadi ada berbicara tentang kemakmuran, juga ada improvement finansial. Dan mungkin sebagian dari kamu tadi tuh yang datang atau perubahannya itu berhubungan dengan karir atau keuangan kamu ya. Seperti itu. Makanya, tapi yang jelas ini vibe-nya optimis, semangat banget sih in general ya. Kecuali tadi di part tantangannya yang berhubungan dengan hati atau mempertanyakan komitmen. Oke, karena Four of Pentacles dikonfirmasi sama Sun, kalau berbicara tentang konteks finansial ini adalah sebuah sinyal yang bagus gitu ya. Oke, aku rasa segitu aja dulu readingnya kali ini buat kamu. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya ya. Bye.